Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas singkat soal pilkada yang berjalan di tengah pandemi, yang ini sedang berproses di tengah-tengah kita. Para penyelenggara pemilu sebahagian, termasuk Ketua KPU RI misalnya, terpapar COVID. Ada juga Mas Pram, anggota KPU RI. Kalau di Sulsel sendiri, misalnya Ketua KPU Sulsel, ada banyak lah maksudnya yang terpapar COVID ini. Maksudnya kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau ini segera sembuh, lepas dari virus ini dan bisa melaksanakan tugas mereka sehari-hari, dan mudah-mudahan petugas lapangan, anggota KPU dan seterusnya, anggota Bawaslu, para penyelenggara dan pengawas lapangan itu bisa dijauhkan dari virus ini agar mereka bisa bekerja secara optimal untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban mereka di dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang mereka jalankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba singgung sedikit deh kenapa sih bukan PKPU ya, kenapa belum PKPU nanti, kenapa sih pilkada ini terpaksa harus dilaksanakan. Saya punya satu kecurigaan deh, tapi ini bisa diuji validitasnya. Kan banyak tuntutan kita masyarakat sipil agar pilkada ini diundur ke 2021. Ini mungkin nggak? Mungkin nggak terjadi? Saya bilang agak mustahil, meskipun bisa saja. Karena mustahil, tahapan sudah dilalui. Yang kendalikan institusi politik, partai politik, regulasi ini kan kelompok oligarki yang menguasai parlemen, dan untuk menunda pilkada ini butuh dukungan oligarki itu. Mungkin nggak begini, Bapak Ibu sekalian? Tahapan pilkada sudah dilalui, transaksi jual beli partai sudah dilakukan, para kandidat sudah direkomendasi, sudah mendaftar ke KPU, sudah dinyatakan lolos, sudah dapat nomor urut. Ini berat loh kalau mau mundur. Beratnya bukan bagi kita, beratnya adalah bagi kelompok oligarki yang sudah membiayai biaya politik. Ini bukan sedikit, ini daerah, kabupaten, kota yang melaksanakan ini, provinsi dan seterusnya. Artinya ini harus jalan dengan cara begini, dengan terseok-seok. Yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah menahan diri, menjaga diri. Karena berharap agar ini diundur ke 2021 agak kecil kemungkinan. Tapi bukan tidak mungkin ya, agak kecil kemungkinan karena kita melihat kekuatan politik agak susah untuk diundur kembali, karena ini terkait dengan finansial, uang atau uang ya uang lah ya, secara umum uang lah yang sudah mereka keluarkan untuk kepentingan konsolidasi politik ini sudah jauh, tahapannya sudah jauh. Karena kalau sudah penetapan calon, sudah nomor urut, wah ini sudah banyak yang habis nih. Biaya tim sudah keluar, biaya survei sudah keluar, belanja ongkos untuk partai sudah keluar, dan kapan berhenti tiba-tiba para kandidat ini akan kolaps. Dan itu agak berat karena lingkaran besar oligarki di sini bekerja secara serius agar pilkada terus berjalan. Nanti urusan orang mati dengan virus ini urusan belakangan, yang penting kekuasaan diperoleh dulu. Itu kalau saya yang pertama. Nah, sekarang kita lihat ya perubahan-perubahan PKPU yang 13, PKPU 13 perubahan atas PKPU 6 2020 ini. Kita lihat agak ini ya semacam lip service sajalah untuk menjawab itu dinamika yang terjadi. Ya, pasal 55 saya tidak perlu bahas ya, perubahan pasal 55. Terus perubahan pasal 57, 58 dan seterusnya. Saya pikir ini perubahan-perubahan yang terjadi, terbatasnya orang yang datang, ada metode kampanye dan seterusnya. Dan kampanye itu pertemuan itu hanya dibatasi 50 orang dengan menggunakan social distancing dan seterusnya. Nah, ini semua
diatur lah ya, perubahan pasal. Tapi ada penting ya penambahan bab 11A itu ada penambahan berapa pasal ya? Pasal 88A sampai pasal 88G. Ada yang unik di situ dalam proses pengawasannya Bawaslu. Jadi kalau dia menemukan pelanggaran, dia harus mengeluarkan teguran tertulis di tempat itu juga. Artinya, Bawaslu dalam melakukan pengawasan, dia harus bawa laptop, harus bawa printer, di mobil harus standby. Dia dapat ada pelanggaran, dia harus menegur secara tertulis. Jadi berarti ada surat dan stempel dia bawa supaya dia tegur tertulis. Jika dalam jangka waktu 1 jam teguran tertulis tidak dilakukan, diindahkan, maka kegiatan dapat dibubarkan. Sudah bubar memang kalau sudah 1 jam setelah itu. Sekarang menyulitkan sekali di Bawaslu menurut saya. Menyulitkan Bawaslu karena dia harus bawa laptop, bawa printer, dan dia harus print di tempat. Surat teguran tertulis itu dalam 1 jam, jika tidak diindahkan maka dia dapat membubarkan. Ini pertemuan politik, banyak pendukung kadang yang fanatik buta begitu, karena ya terlalu banyak dikasih uang sama calonnya, mungkin dia fanatik buta. Oleh si anggota Bawaslu membubarkan acara begitu saja. Sehingga ini unlogic lah, tidak masuk akal menurut saya. Mau diparangi itu anggota pengawas pemilu di situ oleh kandidat agak susah, agak berat dan mereka pasti bersikeras. Nah, dan tidak ada instrumen lain misalnya jika tidak mau bubar setelah diminta bubar oleh Bawaslu, bisakah, kan tidak ada ini instrumen hukumnya, bisakah dia dibatalkan kandidasinya? Wah, didiskualifikasi maksud saya itu, bahasa kasarnya. Bisa nggak? Nggak ada instrumen hukumnya. Coba, itu bisa terjadi. Nah, kalau tidak mau, Bawaslu mau apa? Nggak ada instrumen hukumnya. Kalau tidak ada juga atribusi agar meminta pihak keamanan untuk melakukan, untuk membantu Bawaslu membubarkan, begitu maksudnya. Ya, tidak ada sih memang peraturan yang terlalu kuat ya di PKPU ya. PKPU itu kita anggap sebagai Beleisregel lah ya, peraturan kebijakan yang mendapatkan atribusi dari Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang 10 tahun 2016. Tetapi secara umum memang susah kita peroleh semacam legitimasi yang kuat untuk memberi penalti terhadap para kandidat di dalam proses kampanye berlangsung. Ya, kalaupun ada misalnya hanya larangan misalnya di pasal 88D gitu ya. Itu kelihatan di 88D itu ya paling ditunda atau tidak dikasih melakukan kampanye dengan metode yang sama selama 3 hari kalau tidak mengindahkan larangan Bawaslu. Hanya sebatas itu. Artinya ini semua tidak kuat dan tidak efektif untuk mencegah terjadinya penularan COVID, sehingga pemilihan kepala daerah tahun ini memang agak kira-kira banyak pelanggarannya, dan kita meyakini bahwa pemilihan ini pemilihan yang banyak cacat gitu ya, yang banyak cacat dari sisi hukumnya, dari sisi moralnya, dari sisi kemanusiaannya. Memang tidak ada kompatibilitasnya dengan nilai-nilai demokrasi. Sulit menemukan titik kompatibilitasnya. Ya mau tak mau, sebagai user ya KPU harus melaksanakan perintah undang-undang, keputusan politik di DPR dan Presiden. Yang mengambil alih ini kan harusnya Presiden ya, untuk mengatakan pilkada ditunda. Ini penting. Sikap politik tegas seperti ini penting di situasi seperti ini. Tapi kita akan susah untuk mendapatkan itu dari seorang presiden dengan situasi dilingkari oleh semacam oligarki yang memiliki kekuatan maha dahsyat yang mengendalikan republik ini. Maka pilkada ini memang tentu kita bisa pastikan
proses kita lihat lah ya, keterlibatan, kita ikuti para tim sukses itu media sosialnya, waduh itu kacau semua. Social distancing ini seolah-olah tidak ada virus lah kira-kira begitu ya, tidak ada kejadian yang luar biasa. Biasa aja kumpul rame-rame, ya adalah pakai masker begitu, masker disimpan di dagu, tapi mudah-mudahan pakai masker dan mereka mengindahkan peraturan KPU dan keputusan-keputusan hukum yang sudah dibuat, dan itu sebenarnya oleh partai mereka sendiri. Mudah-mudahan pilkada ini kita berharap ya, meskipun saya agak pesimis, bisa melahirkan pemimpin yang punya kredibilitas, punya kualitas yang baik, dan bisa memperbaiki situasi bangsa yang sedang berada di ambang resesi ini. Dan pemimpin yang lahir nanti pemimpin daerah yang memang betul-betul bisa menjawab tantangan yang makin hari makin makin butuh inovasi dari pemerintahan. Saya kira itu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.